فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin Mawadi'ul Hadaf belum selesai. Yaitu membuang sebagai tanda jazm bagi fi'il mudhari'. Telah lalu bahwasanya membuang adalah bisa dengan membuang nun atau membuang huruf illah. Maka hadaf ini menjadi tanda bagi jazm pada dua tempat, yaitu pada fi'il mudhari' yang mu'tal al-akhir, maka membuangnya yang dibuang adalah huruf illah. Kalau tempat yang kedua yaitu af'alul khamsah, fi'il mudhari' yang bersambung dengan domir mutsanna, domir jama' dan domir mukhatabah, maka membuangnya adalah dengan membuang nun. Qala asy-syarih waffaqahullahu taala halaman 75, al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua, fil af'alil khamsati allati turfa'u bi thubutin nun. Hadzaf itu bisa menjadi tanda jazm pada tempat yang kedua adalah pada af'alul khamsah, di mana rafa'nya dia adalah dengan thubutun nun. Wa taqaddama annaha kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful itsnain aw wawul jamaah aw ya'ul muannatsa al mukhatabah. Af'alul khamsah adalah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengannya alif itsnain pada 4 tempat. Jadi alif itsnain ada 4 domir untuk ghaiban dan ghaibatan dan mukhataban dan mukhatabatan. Adapun wawul jamaah maka cuma 2, yaitu ghaibun dan mukhatabun. Au ya'ul muannats al mukhatabah, yaitu cuma 1, yaitu domir anti. Jadi aliful itsnain sebenarnya ada 4, tapi dihitung 2 karena bentuknya sama. Karena serikat antara laki-laki perempuan. Aliful itsnain ini serikat aliful itsnain dan itsnatain sama. Alif untuk 2 pelaku perempuan atau 2 pelaku laki-laki ini sama. Mafhum? Jadi aliful itsnain sebenarnya dalam tasrif itu ada 4, yaitu domir huma, kan 2 itu untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian domir antuma, itu juga untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian wawul jamaah ada 2, yaitu domir ghaibun dan mukhatabun, dan ya muannatsa mukhatabah ini cuma 1, yaitu domir anti. Maka harus hafal itu tasrif fi'il mudhari' ke bawah 14 baris itu harus hafal. 6 untuk domir ghaib, 6 untuk mukhatab, dan 2 untuk mutakallim. 14 baris itu harus hafal. Karena kalau belum hafal itu nanti sulit. Qala fa mithalu mattasala bihi aliful itsnain qauluka lam yaktuba. Wa qauluhu ta'ala la takhafa. Lam yaktuba artinya mereka berdua tidak menulis. Baik mereka berdua ini laki-laki atau perempuan sama. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berdua, yaitu Musa dan juga Harun, janganlah kalian berdua takut. Maka itu semua adalah fi'il mudhari' yang majzum karena kemasukan lam
dan kemasukan la nahiyah, dan tanda jazmnya dengan membuang nun. Wa mithalu mattasala bihi wawul jamaah qauluka lam yaktubu. Contoh yang bersambung dengannya wawu jamaah seperti perkataan lam yaktubu, mereka banyak orang laki-laki tidak menulis. Wa qaulu ta'ala wala tusrifu, dan janganlah kalian melampaui batas. Israf ini melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas namanya israf. Asrafa yusrifu israfan. Wa mithalu mattasala bihi ya'ul muannatsa al-mukhatabah qauluka lam taktubi, kamu satu orang perempuan tidak menulis. Maka domirnya anti. Jadi kalau mau latihan fi'il harus bisa tahu domirnya. Fa'alat domirnya apa? Hiya. Fa'alata domirnya apa? Huma. Itu harus latihan gitu. Lam taktubi domirnya berarti anti. Wa qaulu ta'ala wala takhafi. Wala takhafi. Ini adalah khitab dari Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Kepada ibunya Nabi Musa. Kepada ibunya Nabi Musa. Wala takhafi adalah failnya adalah domir hiya. Domir anti, kembali kepada yang dimaksud adalah ibunya Nabi Musa, disuruh untuk menghanyutkan Nabi Musa, dan jangan takut, kami pasti akan mengembalikan Musa kepadamu. Maka taktubi juga domir anti isinya, takhafi juga domir anti karena mukhatabah, ya muannatsa mukhatabah atau ya mukhatabah sudah cukup, nggak perlu muannatsa lagi karena sudah diwakili mukhatabah. Fakullu fi'lin min hadhil af'ali majzumun. Semua fi'il dari fi'il-fi'il ini semuanya majzum bilam aula an-nahiyah. Dengan lam atau la nahiyah. Wa alamatu jazmi hadfun nun. Tanda jazmnya adalah dengan hadf, yaitu lebih tepatnya membuang nun, hadf nun. Niyabatan anis sukun, sebagai ganti dari sukun, li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk af'alul khamsah. Wal alifu awil wawu awil ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafa' fa'il. Dhamir yang ada berupa alif, lam yaktuba, la takhafa, atau wawu, lam yaktubu, wala tusrifu, atau ya, takhafi, taktubi, semuanya adalah menempati jabatan, menduduki tempat fa'il rafa' fi mahal, karena semuanya adalah mabni. Semuanya adalah mabni karena dia adalah dhamir. Selesai kita dari tanda-tanda i'rab semuanya. Tanda i'rab semuanya ada 14. Macam-macam i'rab, macam-macam arah perubahan i'rab ada 4, rafa, nasab, dan jar dan jazm. Kemudian rafa memiliki 4 tanda, nasab memiliki 5 berarti 9, jar memiliki 3 berarti 12, jazm memiliki 2 berarti 14. Mafhum? Semuanya berarti tandanya adalah 14 karena rafa memiliki tanda 4, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Kemudian nasab memiliki 5 berarti 9 semuanya, 5 tambah 4. Nasab tandanya apa? Fathah. Kemudian alif. Kemudian apa lagi? Kalau saya suruh ngurut pegel sarah-sarasen di sana. Yang jelas tanda nasab ada 5. Tanda jar ada 3, berarti 12. 9 tambah 3, 12. Kemudian tanda jazm ada 2, berarti semuanya total tanda ada 14. Tanda i'rab. Berhubung 14 tadi itu setiap
arah perubahan itu memiliki tanda asli dan tanda cadangan, berarti diambil dari 14 tadi 4 yang asli, maka dari 14 tadi ada 4 yang asli dan ada 10 yang cadangan. 4 yang asli itu adalah dhammah pada rafa, fathah pada nasab, kasrah pada jar, dan sukun pada jazm. Nah, nanti ini pembahasan belakang ini akan diulang lagi tapi dengan cara dibalik. Dengan cara dibalik. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-mu'rabatu. Isim-isim atau kata-kata yang di-i'rab. Al-mu'rabat artinya kata-kata yang di-i'rab. Kalau kemarin adalah tanda-tanda i'rab, sekarang kata-kata yang di-i'rab. Jadi ini adalah kebalikan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu yang dibahas itu tanda-tandanya itu menempat pada tempat apa saja. Sekarang tempat-tempat apa saja itu apa saja tandanya, gitu loh. Paham? Ini adalah cuma kebalikannya saja. Jadi ini bukan pembahasan baru. Ini sama dengan pembahasan kemarin, masalah tanda-tanda i'rab. Bedanya ini dibalik, didahulukan tempatnya daripada tandanya. Kalau kemarin didahulukan tandanya daripada tempatnya, paham? Gitu. Jadi pembahasan ini hanya sebatas dibalik supaya seorang murid lebih matang lagi dan lebih kokoh, lebih mungkin di dalam memahami tanda-tanda i'rab. Dan ini yang saya maksudkan, hendaknya dihafal pakai yang cara kedua ini saja. Pembagian yang kedua ini saja. Yaitu disebut tempat-tempatnya baru ditanyakan tanda-tandanya apa. Disebut tempatnya dulu baru tandanya. Kalau kemarin tandanya dulu baru disebutkan tempatnya di mana saja gitu. Paham? Jadi ini adalah mengikuti cara menyebutkan tempat dulu baru tanda. Kalau yang kemarin menyebutkan tanda dulu baru tempat. Jadi ini cuma dibalik tok. Diringkas dengan cara dibalik. Makanya ini lebih ringkas, makanya hal ini lebih ringkas. Qala faslun, fasal. Kalau al-mu'rabat ini namanya bab. Kemudian di bawah bab ada fasal, ada fusul. Di bawah bab itu ada fusul. Biasanya kalau seorang penulis membuat tulisan itu biasanya yang paling besar untuk membagi adalah kitab, biasanya kitabut thaharah, kitabus shalah. Kemudian nanti ada di bawah kitab itu ada pembagian lebih kecil lagi yaitu bab. Jadi kitabut thaharah, kitab tentang masalah bersuci. Kemudian bab wudu atau bab tayamum. Kemudian di bawah bab ada fusul, ada fasal. Fasal itu adalah untuk pemisah. Diambil dari kata-kata fasola, artinya memisah. Jadi untuk supaya enggak tercampur baur antara pembahasan sebelumnya dengan pembahasan berikutnya, maka kita butuh apa yang namanya fasal. Makanya dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai fasal, pemisah. Supaya ini enggak campur dengan pembahasan sebelumnya. Paham tadi? Kitab, kemudian lebih kecil lagi bab, kemudian lebih kecil lagi fasal. Qala faslun, fasal, al-mu'rabatu qismani. Seluruh kata yang di-i'rab itu digolongkan menjadi dua macam. Qismun yu'rabu bil harakat, ada kata yang alamat tanda i'rabnya itu dengan harokat. Wa qismun yu'rabu bil huruf, dan ada yang kata itu i'rabnya ternyata dengan huruf, seperti jamak mudzakkar salim, musanna, itu enggak pakai harokat tapi pakai huruf. Kalau yang harokat ya seperti isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim.
Itu. Kita baca ta'liq yang pertama, mantumanya al-Imam Al-Imriti. Qala Al-Imriti rahimahullahu taala, al-mu'rabatu kulluha qad tu'rabu bil harakati aw hurufin takrubu. Seluruh kata yang di-i'rab, kata-kata yang di-i'rab seluruhnya ada kalanya di-i'rab dengan harokat dan ada kalanya di-i'rab dengan huruf takrubu, artinya tanubu, yang mengganti, yang paling dekat. Ini saya cari syarahnya apa artinya takrubu ini sampai 2 hari nggak dapat. Apa yang dimaksud dengan takrubu di sini? Takrubu di sini maknanya adalah yang mengganti, yang paling mendekati, huruf yang paling mendekati. Karena itu para nahwiyun, orang-orang nahwi, orang-orang ahli nahwu itu mengatakan huruf itu adalah anaknya harokat. Seperti dhammah kalau dipanjangkan akan lahir wawu. Fathah kalau dipanjangkan akan lahir alif. Kemudian kasroh apabila dipanjangkan akan lahir ya. Karena itu huruf itu adalah cabang dari harokat. Huruf adalah cabang dari harokat karena harokat adalah tanda yang asli. Kemudian huruf adalah tanda yang tanda yang cabang, tanda gantian. Dikatakan takrubu karena yang paling berhak mengganti adalah orang yang paling dekat. Makanya ganti sebagai pengganti itu biasanya orang dekatnya. Jaga toko yang mengganti biasanya orang dekatnya. Dan macam-macam. Karena itu yang mengganti adalah orang yang dekat. Qala syarih wafaqahullah ta'ala, aqulu lamma intahal musannif rahimahullah, balik ke atas. Min dzikri ala, ini kita baca gitu saja ya, karena ini semuanya sudah lewat ini. Ini semuanya sudah lewat, cuma hanya dengan cara dibalik gitu saja. Nanti kalau kita jelaskan satu persatu terlalu bertele-tele. Lamma intahal musannif rahimahullah min dzikri alamati aqsamil i'rabi ala sabilit tafsil, akhadha yatakallamu 'alaiha fi hadzal fasli ala sabilil ijmal. Tatkala musannif selesai dari menyebutkan tanda-tanda macam-macam i'rab ala sabilit tafsil dengan secara rinci, tafsil artinya rinci, ijmal artinya global. Maka beliau sekarang mulai membicarakan macam-macam i'rab pada fasal ini, fi hadzal fasli, pada fasal ini ala sabilil ijmal, secara global. Dan masing-masing ini memiliki sandaran dalam Al-Qur'an. Ada kalanya Al-Qur'an itu merinci dulu baru mengglobalkan, ada kalanya juga mengglobal dulu baru merinci. Ini enggak apa-apa. Ada kalanya disebutkan secara global dulu baru dirinci, dan ada kalanya dirinci dulu setelah itu baru dijelaskan secara global. Ini enggak apa-apa, ini semuanya sah-sah saja. Semua itu adalah sebagai tamrinan, sebagai latihan, bentuk latihan lil mubtadi, bagi pemula, ala adatil mutaqaddimin rahimahumullahu taala, sesuai dengan kebiasaannya orang-orang terdahulu. Bahwasanya mereka melatih mubtadi itu dengan cara dibolak-balik, dengan cara apa? Dibolak-balik, dan ini namanya tafannun. Sebutkan tanda-tanda tempat-tempat yang di-i'rab pakai dhammah, yang di-rafa pakai dhammah gitu. Jadi suruh nyebutkan tempat-tempatnya. Sekarang sebutkan isim mufrad itu di dhammah pakai apa, di rafa pakai apa, di nasab pakai apa, di jar pakai apa. Yang ditanyakan tanda-tandanya. Jadi bebas, namanya ngelatih itu ya perlu dibolak-balik. Ada kalanya ditanyai tandanya dulu, setelah itu disuruh nyebutkan tempat-tempatnya. Ada kalanya ditanyai tempatnya dulu, baru suruh nyebutkan tanda-tandanya. Ini sebenarnya bagi seorang yang mau mendalami, ini harus bisa dua-duanya. Harus bisa dua-duanya. Tapi kalau saya sarankan, kalau untuk ngafal, untuk pertama kali, itu pakai yang kedua ini. Supaya mudeng dulu, supaya faham dulu. Kalau sudah faham, sudah bisa menghandle, baru bermain-main. Baru istilahnya apa namanya? Baru
latihan nggak apa-apa. Tapi kalau belum paham, cuma hafal dulu, ini nggak benar. Paham dulu baru hafal. Kecuali anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil, pemahaman mereka belum seberapa aktif, sehingga metode mempelajari mengajarkan kepada anak-anak itu hafal dulu baru nanti setelah besar mereka paham. Tapi kalau ummahat, kalau ibu-ibu, ya usahakan paham dulu baru nanti dengan pemahaman itu baru menghafal. Itu perbedaan metode mengajarkan ke anak-anak sama ke orang-orang dewasa. Karena orang dewasa sudah bisa diajak mikir. Kalau anak-anak belum, anak-anak mereka belum mau mikir. Kalau suruh ngafal ya mau. Gitu. Qala wal murabatul lati taqaddama dzikruha ala sabilit tafsili thamaniyatun. Kata-kata yang di-i'rab yang telah lalu penyebutannya secara rinci semuanya kalau digelobankan ada 8. Wahia sebenarnya ada lebih ya, tapi yang lebih nanti itu dikatakan keluar dari asal. Al-ismul mufrad, isim mufrad, wa jam'ut taksir, wa jam'ul muannats salim, wal fi'lul mudhari' allati lam yattasil bi akhiri syai'. Karena fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu ini pun ada juga cabangnya, yaitu apa? Yang mu'tal. Wal mutsanna wa jamul mudzakkari salim wal asmaul khamsa wal afal khamsa wa hadhihi anwa' ats-tsamaniyah tanqasimu ila qismain. Semua dari 8 mu'rabat tadi, 8 macam-macam kata yang di-i'rab tadi, semuanya dibagi menjadi 2. Ahaduhuma ma yu'rabu bil harakati tsalas. Yang pertama adalah yang di-i'rab dengan harokat yang 3, allati hiya dhamma wal fathah wal kasrah, yaitu dhamma, fathah dan kasrah. Wa yulhaqu bihas sukun, dan di ilhaq dimasukkan dengan harokat juga sukun, karena sukun bukan huruf. Karena sukun bukanlah huruf. Karena itu dia dikategorikan masuk pada harokat. Wa hadzal qismu wal aslu wa li hadza qaddamahu, dan macam yang di-i'rab dengan harokat inilah yang lebih utama. Karena secara asal kata itu ya ngirobnya pakai harokat. Adapun yang keluar dari asal di-i'rab pakai huruf itu adalah cabang. Oleh karena itu didahulukan. Wa tsani ma yu'rabu bil hurufil arba'ah, yang kedua adalah yang di-i'rab dengan huruf. Dan huruf yang dijadikan untuk meng-i'rab cuma 4. Yaitu wawu wahyal allati yal wawu wal alif wal ya wan nunu. Itu wawu, alif, ya dan nun. Tanda i'rab dengan huruf ini cuma 4, enggak ada yang lain. Enggak ada tanda i'rab itu pakai fa. Enggak ada tanda i'rab huruf itu pakai lam, enggak ada. Yaitu cuma alif, wawu, ya dan nun. Wa yulhaqu biha al-hadzf, dimasukkan kepada huruf ini adalah hadzf, yaitu hadzfun nun dan hadzf harfil illah. Wa sayati dzikru kulli naw'in minhuma, dan akan datang penyebutan masing-masing dari setiap macam dari keduanya insyaallah taala. Qala al-mu'rabu bil harakat, mu'rab yang di-i'rab dengan harokat. Qala falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya, yang di-i'rab pakai harokat ada 4. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannatsi as-salimu wal fi'lul mudhari wal ladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Itu enggak perlu terjemahkan. Qala syari' aqul al-qismul ladzi yu'rabu bil harakati ats-tsalasi was-sukuni arba'atu asya'a. Bacanya gitu. Al-qismul ladzi yu'rabu bil harakati ats-tsalasi was-sukuni arba'atu asya'. Bagian yang di-i'rab dengan harokat, dengan 3 harokat, dan diikutkan dengan harokat tadi sukun, itu ada 4. Al-awwal al-ismul mufrad, isim mufrad, nahwu nasaha Zaidun amron bisidqi. Zaid menasihati Amr untuk berbuat jujur. Fanasoha ini kita baca, enggak perlu kita terjemahkan. Fanasoha fi'lun madin wa Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'i ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih wa amrun maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu ad-dhahiratu ala akhirih. Ini Amr ya, bacanya bukan Umar. Kenapa? Karena Umar mamnu' minas sharaf, enggak mungkin ada alifnya.
Mafhum? Bacanya harus Amr. Amr, bedanya Amr dengan Umar. Kalau Amr itu ada wawunya ketika rofa. Ketika nasab pakai alif. Ketika jer tetap pakai wawu. Ketika jer tetap pakai wawu. Itu sebagai pembeda dari Umar. Karena Umar mamnu minas sharaf, dia mau dalam keadaan nasab atau jer atau rofa, dia nggak bisa ditanwin. Wa amrun maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhiri wal ba'u harfu jarrin wasidqi ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarri al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih wa kullun min zaidun wa amrun wasidqi ismun mufradun. Atau ismu mufradin boleh disebut sebagai istilah ismu mufrad. Kalau diaktifkan artinya maka ismun mufradun, isim yang disatukan, maksudnya isim yang mufrad gitu. Itu kalau mau detail baca. Maka contoh Zaidun, Amron, Sidki, semua itu ada contoh. Rofa pakai dhamma, nasab pakai fathah, jer pakai kasroh. Karena semuanya adalah isim mufrad. Maka di-i'rab pakai harokat, nggak pakai huruf. Atsani jamut taksir, yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir juga mau rofa, mau nasab, mau jer, semuanya pakai harokat, nggak ada yang pakai huruf. Nahwu wajjal ulama'u an-nasoi halitullah, para ulama mengarahkan nasihat-nasihat kepada para murid. Ulama jamak taksir, nasoi jamak taksir, tulab jamak taksir. Ulama jamak dari alimun, ulama'u. An-nasoi jamak dari nasihatun, nasihatani, nasoihu. Tulabun jamak taksir dari tolibun, tolibani, tulabu. Semuanya jamak taksir dan semua di-i'rab pakai harokat. Fawajjah fi'lun madin wal ulama'u fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhiri wan nasaiha maf'ulun bihi. Wis enggak perlu dibaca. Capek saya. Qala tsalits jamul muannatsi as-salimu. Yang ketiga adalah jamak muannats salim. Nahwu raghabatil ummahatu al-banati fi shadaqat. Para ibu-ibu menganjurkan anak-anak wanitanya untuk sedekah. Ini ummahat, masalah sedekah itu penting sekali, apalagi sebagai para ibu. Ini perlu karena harus ada sinkron dengan suami masalah sedekah ini. Karena hartanya adalah harta suami, jadi harus berembuk. Tapi ini penting sekali masalah sedekah. Karena rata-rata yang sedekah biasanya laki-laki. Jangan sampai kalah dengan para lelaki dalam sedekah. Ibu-ibu juga harus banyak sedekah. Sedekah itu kata-kata umum, mencakup sedekah kebaikan, sedekah apa saja, sedekah perbuatan, sedekah semuanya. Enggak harus berupa materi. Qala faraghabah fi'lun madin wa ta'u alamatun litanits. Raghabat, ta itu bukan fa'il, tapi tanda ta'nits. Kemarin tandanya fi'il madi itu di awal-awal tanda fi'il. Wal ummahat fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'at dhammatu adh-dhahiratu ala akhiri wal banati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-kasratu niyabatan anil fathati wa fi harfu jarrin wa sadaqati ismun majrurun bi fi wa alamatu jarri al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa kullun minal ummahat wal banati wa sadaqati jam'u muannatsin salimun. Ummahat adalah jamak muannats salim juga dari ummun. Ummahat ini juga sama seperti kemarin masalah banat, itu pasti mengalami pro dan kontra. Shadaqat ini juga jamak muannats salim karena shadaqatun, shadaqatani, shadaqatun. Qala ar-rabi'u al-fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhiri syai', fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apa-apa, tidak bersambung dengannya sesuatu pun. Maka jamak muannats salim tadi di-i'rab pakai harokat, rofa'nya ya pakai dhamma, nasabnya pakai pakai kasroh dan jernya pakai kasroh. Nanti ini termasuk yang keluar dari asal, karena seharusnya itu nasab itu tanda asalnya pakai fathah. Kok jamak muannats salim ada kelainan, dia dinasab pakai kasroh.
Arabi al-fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai' nahu yaqumu min qaulika yaqumu Zaidun walan yakuma walan yakum. Maka pada semua contoh itu rafa'nya pakai dhammah, nasabnya pakai fathah dan jazmnya pakai sukun. Fa yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi anin nasib wal jazmi wa alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa Zaidun fa'ilun walan harfu nafyin wa nasbin. Lan itu adalah huruf untuk menafikan dan huruf nasab. Maksudnya menasabkan fi'il mudhari'. Wa yakuma fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih wa lam harfu nafyin wa jazm. Lam adalah huruf nafi karena artinya tidak, dan huruf jazm karena dia menjazmkan fi'il. Wa yakum fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmiyah sukunu adh-dhahiru ala akhirih wa kullun min yakumu wa yakuma wa yakum fi'lun mudhari'un. Maka kita lihat sendiri fi'il mudhari' ngi'rabnya pakai harokat, rafa' ya pakai dhammah, nasab ya pakai fathah, jazm pakai sukun. Maka dia di'rab dengan harokat selama bukan yang mu'tal al-akhir. Waktunya sudah habis. Ini rekamannya kayaknya habis baterainya ini.